Nunggu obat pak? Udah Oh udah. Tinggal di mana? di Serpong, Oh di mana Serpongnya? di ini Cilupang. Jelupang. Saya kelahiran Kebon 6, Puspitek. Oh Tapi tinggal Tangerang. Sendiri bapak? iya, Naik apa? Umum? enggak mobil Mobil. Ada yang antar? sendiri. Bawa sendiri? Ini maaf itu diamputasi kenapa pak? Kanker pak, Kanker apa pak? biar kita bening. Bisa bening biasa bukan di leher? Itu apa? Salah satu tanda saja pak. Kalau di leher tuh cuma tanda satu, tanda ciri-ciri. Ciri-cirinya aja. Jadi Tapi gatal bening itu bisa di mana aja? kalau tumornya bisa dibunuh saja tumbuh. Oh, saya baru tahu. Biasa dulu di leher, tenggorokan. Iya. Kalau benjolannya itu bisa di leher, di ketiak, atau di selangkangan pak. Oh. Dari tahun berapa? Amputasi. 2014. Yang amputasi tahun 2014 2014. Sekarang berobat apa nih? kontrol aja, ngambil ini tadi harus ngambil obat, terus Oh, cek, oke. ambil hasil cek darah. Kebanyakan kan amputasi itu kebanyakan gula. Gara-gara kenapa ya bisa kanker getah bening gitu ya? Bingung ya? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Iya, saya juga awalnya orang rasanya kayak ya Sakit? Nyeri? kayak nyeri rematik gitu pak, rematik. Oh kayak semurat, pikiran semurat kalau nggak encok gitu ya pikiran ya. Iya. Terus dia berjendol di kaki pak. Terus sebulan sebelum 2 bulan sebelum kejadian itu paha saya ini bengkak Bengkak yang kiri itu. yang kiri. Jalan satu-satunya mesti diamputasi. Tulangnya udah hancur pak. Hancur sendiri Iya. karena tumor itu. Iya. Waduh, baru Jadi tahu. saya tahu bahwa itu tumor karena tulangnya patah. Patah bukan kecelakaan karena tumor ya, bukan jatuh ya. Saya jalan biasa pak, jalan biasa. Tahu bunyi tek. Oh bunyi tek gitu ya, rapuh ya. Jadi kayak keropos tulang dong. Iya. Dulu teman saya masih muda, ya enggak juga sih, umur 40 lebih ya. Jalan gagah pak, biasa. Terus sakit, kata anaknya sakit getah bening, kelenjar, tapi di leher. Terus dia ke dokter, ke apa namanya, alternatif, nggak sembuh-sembuh. Terus kata bosnya, coba ke dokter pribadi saya ke sana katanya. Sana dokter pribadi. Dokter pribadi tidak kasih apa-apa, nggak ngomong apa-apa, cuma telepon ke bosnya. Ya ini mah sebulan 2 bulan lagi katanya. Dia bilang gitu. Tapi benar itu. Tapi jalan gagah. Nggak lemes tidur enggak. Sama pak, saya dulu sebelumnya juga gitu. Jadi Kok saya merasa- bingung ya? Pas sakit itu gara apa nggak tahu ya. Tetangga saya umur 17 tahun lagi main voli olahraga di sekolah, langsung ambruk lemes. Cewek ternyata kakinya emang nggak ada tenaga, jadi kayak nginjak air. Katanya JSB, S-nya itu sindrom apa gitu. Tapi itu nggak ketolong sampai jual rumah pak segala macam pak berobatnya. Sampai minta surat ke anggota DPR minta apa gitu. Suruh wali kota di Tangerangnya itu tolong dibantu nih warganya udah habis-habisan gitu kan. Tapi lewat juga. Tapi saya nemuin itu udah 2 orang dulu di panti jompo juga di kursi roda masih muda. Kenapa? Masih muda segar gini. Bangun tidur begitu turun dari ranjang ambruk keinjak air. Dua-duanya. Tapi saya pernah ketemu juga di ruang tunggu di Rumah Sakit Tarakan. Ketemu bapak itu cerita, saya juga sakit ini dulu kayak nginjak air. Akhirnya dia ke Tarakan, cuma saya lupa, saya nggak catat. Dia dokter wanitanya sebut ada obat suntik memang mahal. Waktu itu di bawah sekitar 8 jutaan kali. Jalan satu-satu ini. Tapi saya nggak menyamin. Tapi dia ikutin pak, sembuh dia. Ya. Saya kemarin juga gitu pak, begitu kaki tahu-tahu patah dibawa ke rumah sakit, diagnosanya kanker seperti itu. Jadi waktu kena itu umur berapa pak? 40 pak. 40 ya.
Penyakit sekarang aneh-aneh, nggak tahu dari mana ya. Apa dari virus, apa dari mana nggak tahu ya. Nggak tahu Pak. Orang badan sehat aja nggak terasa. Iya, nggak ada apa-apa. Kayak temen saya itu, jalan gagal, lari juga masih bisa. Orang saya juga masih dulu sepedaan dari BSD sampai Hah? ke pasar Minggu. Wih, Masih kuat. dulu ya, olahraga sepeda ya. Jadi bapak pakai mobil metik dong, Iya. sendiri ya. Ya hati-hati aja lah. Nah, saya nganter istri, mata, gak periksa mata, tekep yang kanan, yang kiri nggak ngelihat. Terus nggak ngelihat sama sekali, akhirnya dirujuk ke rumah sakit tipe C, akhirnya tipe C kasih ke sini. Terus dokternya bilang mesti disuntik katanya. Ya tapi SOP-nya ya periksa darah, jantung sebelum itu. Ini kebetulan dapat sesi kedua jam setengah 10. Daftarnya itu ambil itunya, barcode-nya. Ya yang penting kita jaga kesehatan loh, Pak. Kedepannya kalau bisa jangan ada sakit lagi. Ya harapannya gitu Pak. Ya. Nah, Ini aja juga kemarin udah begitu kayak gitu saya udah pasrah, udah siap. pasrah aja ya. Masih panjang juga. Ya umur di tangan Tuhan, Pak. Malah anak saya umur 29 kena cuci darah, gagal ginjal. Terus 2021 kena COVID, meninggal. Ya, cuci darah itu kan seminggu 2 kali ke rumah sakit. COVID lagi ganas-ganas ya pasti ke rumah sakit sih, curiga pasti bisa kena ini. Udah nggak bisa hindarin. Yang lagi ganas-ganas COVID itu, Pak. Iya. Saya punya adik ipar juga sama cuci darah. Iya. COVID juga Kena ya. nggak bertahan. Nggak bertahan ya. Karena orang cuci darah itu kan karena udah 50% lah tinggal kesehatannya, nggak kayak orang biasa ya. Aduh. Itu juga gara-gara sesak napas. Wah, kena ini saya pikir nih. Ke UGD langsung, jangan cuci darah ke UGD kena ya, paru-parunya udah putih semua. Harus pasang ventilator. Yang pasangnya itu kayaknya nggak becus gimana, begitu pasang langsung pingsan. Besoknya innalillahi. Waktu itu yang bagus penanganan COVID di Rumah Sakit Fatmawati, Pak. Itu bagus, banyak yang sembuh. Yang parah pun banyak yang sembuh itu Fatmawati. Ya. Karena tergantung dari rumah sakitnya, kebiasaannya menanganinya ya. Tulang juga katanya Fatmawati bagus untuk tulang. Nah, ada spesialisnya. Ya udah Pak, salam sehat aja. Ya, Pak.